Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat tersebut hingga akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus li'ila'i kalimatit tauhid, yang kita ketahui bersama, kita pahami bersama, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Dan inilah sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pembahasan kita sudah sampai kepada dalil yang terakhir di bab yang kedua, Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Keutamaan tauhid, dan tauhid bisa menghapuskan dosa-dosa. Kita di dalil yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi wa hassanahu. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا أو لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Hadis ini sangat mulia, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita semua betapa tinggi kedudukan hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, kalaulah kalian datang kepadaku membawa kesalahan, membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, atau hampir besarnya dosa tersebut hampir seperti bumi besarnya. Namun ada syaratnya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku, engkau berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Artinya tidak membawa dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bikurabiha maghfirah, maka sungguh aku pasti akan datang kepadamu dengan ampunan yang sebesar itu pula. Selama
kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan dua kondisi. Ya, kondisi yang pertama jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang hidupnya memang tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin sulit untuk kita dapatkan. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti yang disebutkan di sini adalah hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun dosa yang dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keamanan, imma mutlaqul aman atau al-amnul mutlaq. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, mutlaknya keamanan atau keamanan yang mutlak. Keamanan yang mutlak adalah dia tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keamanan yang mutlak. Mutlakul aman, pasti dia akan aman. Meskipun bisa jadi dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kondisi yang kedua, hamba-hamba yang mungkin pernah terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia menyadari dosa yang dia lakukan, kemudian bertaubat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kesyirikan yang pernah dia lakukan. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama hamba tersebut bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis yang mulia tersebut, menggambarkan kepada kita semua betapa memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala, hak utamanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang merupakan tugas utama kita. Itulah yang merupakan tujuan kita diciptakan, agar kita senantiasa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di sini qauluhu, perkataannya, biqurabil ardi, hampir sebesar bumi. Makanya di sini disebutkan ai ma yuqaribuha, hampir sebesar bumi. Bayangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosanya hampir-hampir sebesar bumi. Imma mil'an au thiqalan au hajman. Apakah itu isinya atau beratnya? Isinya, dosanya seperti seluruh isinya bumi. Atau dosanya beratnya seperti beratnya bumi, atau mendekati beratnya bumi. Au hajman, atau dosanya bentuknya yang saking besarnya hampir seperti dengan besarnya bumi. Bayangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hamba tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dia bertaubat dari dosa yang sangat besar tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ampunan kepadanya sebesar dosa yang dia lakukan. Qauluhu khataya, dosa-dosa, jam'u khati'ah. Khataya kata jamak dari kalimat khati'ah, kesalahan.
khotoya, dosa-dosa. Artinya banyak. Bukan hanya satu dosa saja, tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya dzamb, yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khotoya, dan yang dimaksud dengan kesalahan-kesalahan adalah dosa-dosa walau kanat saghiratan, meskipun dosa itu adalah dosa kecil. Meskipun dosa itu adalah dosa kecil. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Demikianlah siapa yang berbuat keburukan. Bayangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, man kasaba sayyi'atan. Meskipun itu cuma satu keburukan, sayyi'ah. Tidak disebutkan secara jamak. Man kasaba sayyi'atan, siapa yang berbuat keburukan. Meskipun itu cuma satu keburukan. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosanya, keburukan-keburukannya yang dia lakukan telah menenggelamkannya. Faulaika ashabun nar, maka merekalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh dari ayat yang mulia ini, bala man kasaba sayyi'atan. Demikianlah siapa yang berbuat keburukan. Kalimatnya di situ sayyi'atan, bentuknya bentuk mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Artinya meskipun itu keburukan hanya satu saja, berpotensi untuk memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini khataya meskipun itu adalah dosa-dosa kecil. Qauluhu la tusyriku bi syai'a, tidak melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun. Ini merupakan kalimat jumlatun la tusyriku fi mawdi'i nasbin 'alal hal min at-ta'. Ini pembahasan tentang bahasa di posisi pada kedudukan dia mansub 'alal hal min at-ta' ay lakitani fi halin la tusyriku bi syai'a. Ia berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi tidak menyekutukanku, dalam kondisi tidak membawa dosa kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali, atau dia telah bertaubat dari dosa-dosa kesyirikan yang mungkin saja dia pernah lakukan. Jadi kondisinya fi hal, dalam kondisi dia datang di sisi Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dosa syirik yang dia lakukan. Meskipun dosa-dosa yang lain sangat banyak yang pernah dia lakukan. Qauluhu syai'an, dengan sesuatu apapun kalau kita menerjemahkannya. Bentuknya nakiratun fi siyaqin nafi. Kalimatnya adalah nakirah. Ya, salah satu yang paling populer membedakan antara nakirah dengan ma'rifah. Nakirah itu tidak diawali dengan alif lam. Tidak diawali alif lam. Ma'rifah diawali dengan alif lam. Contoh misalnya rajulun, seseorang. Rajulun, seseorang. Kita belum tahu siapa seseorang tersebut. Tetapi kalau dalam bahasa Arab kita mengatakan ar-rajulu, ada alif lam di awalnya. Ini sebenarnya ketika kita menunjuk seseorang, seseorangnya sudah diketahui. Itu ma'rifah yang diketahui. Ar-rajulu artinya orangnya sudah diketahui. Kalau ar-rajulun masih umum.
Di sini bentuknya syai'an nakiratun fi siyaqin nafi tufidul umum. Jadi bentuknya nakirah, namun datang dalam konteks penafian. Datang dalam konteks kalimat yang dinafikan, yang ditiadakan. Maka ini diantara bentuk keumuman. Bentuk keumuman. Makanya kita terjemahkan dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. La tusyriku bi syai'an. Tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Jadi umum, tufidul umum. Ai maknanya la syirkan asghar wala akbar. Mencakup dua jenis kesyirikan yang bisa jadi kita lakukan. Waliyadzubillah. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita menyangka bahwasanya yang dimaksudkan di dalam hadis qudsi yang mulia ini hanya sebatas syirik besar saja, termasuk di dalamnya kesyirikan kecil. Begitulah konteks kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang mulia ini. Ya, tidak melakukan kesyirikan, la syirkan asghar wala akbar. Baik itu syirik kecil, begitupun syirik besar. Wa hadza qaidun azim. Dan ini merupakan qaid, pengikat atau ketentuan yang sangat agung yang perlu kita garis bawahi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad yatahawanu bihil insan. Bisa jadi manusia meremehkan, menyepelekan perkara tersebut. Wa yaqul, kemudian dengan entengnya, dengan mudahnya keluar dari lisannya dia mengatakan, ana ghairu musyrikin. Aku bukanlah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau aku tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa la yadri. Namun pada hakikatnya dia tidak tahu apakah dia pernah melakukan kesyirikan kepada Allah atau tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut untuk kita hafalkan dan kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita betul-betul menyadari betapa besarnya dampak buruk kesyirikan di dalam kehidupan kita, baik di dunia apalagi di akhirat kelak, untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'a wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'a wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari melakukan kesyirikan kepadamu ya Allah. Wa ana a'lam, sedang aku mengetahui bahwa aku menyekutukanmu ya Allah. Wa astaghfiruka, dan ya Allah aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang mungkin aku tidak ketahui ketika melakukan kesyirikan tersebut. Nah, ini penting jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hafalkan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari dosa yang sangat besar ini, yaitu menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahubbul mal, mathalan,
cinta harta, cinta yang berlebihan kepada harta yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Bihaitsu, bagaimana yang berlebihan? Yang dimaksud di sini adalah bihaitsu yulhi an ta'atillah. Cinta terhadap harta benda yang dengan harta benda tersebut melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang ia miliki menjadi penyebab dia lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan minal isyraq. Ini di antara bentuk kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan karena memalingkan tujuan kita yang semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala dipalingkan kepada harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar. Sungguh celaka hamba-hambanya dinar. Artinya penyembah dinar. Ta'isa 'abdud dirham. Sungguh celaka hamba-hamba dirham, para penyembah dirham, disebut sebagai penyembahnya. Ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Sungguh celaka para hamba-hamba al-khamisah sama al-khamilah, jenis kain jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari sutra. Yang terbuat dari sutra. Nah, ini semua harta benda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menghambakan dirinya kepada harta benda tersebut. Menghambakan dirinya kepada dirham, dinar, rupiah, dolar yang dia miliki, atau harta benda yang lain yang dia miliki. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan hubbul mal, cinta kepada harta benda yang menyebabkan seseorang keluar jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minal isyraq. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita menyadari bahwa bisa jadi termasuk kita juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmu yang kita miliki tersebut semestinya tidak mudah untuk kemudian kita mengklaim bahwa kita tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya banyak-banyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kesyirikan tadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi mengajarkan wa astaghfiruka lima la a'lam, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah ketika aku melakukan kesyirikan dan aku tidak sadar kalau itu merupakan kesyirikan. Itu menjelaskan kepada kita bahwa ada orang yang melakukan kesyirikan namun dia tidak sadar kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan man kana hadza hammahu, siapa yang menjadikan harta-harta benda yang disebutkan tadi sebagai tujuannya, abdan lahu, dia adalah hamba dari benda-benda tersebut, hamba dari dinar tersebut, hamba dari dirham tersebut, hamba dari al-khamisah, al-khamilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harta benda yang lainnya. Disebutkan sebagian untuk mewakili
mewakili harta-harta benda yang dimiliki atau yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Qauluhu, di dalam hadis tersebut, la ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ta'kid. Bisa kita artikan sungguh, bisa kita artikan pasti. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sebesar itu pula. Ketika syaratnya tadi terpenuhi. Kita mentauhidkan Allah, tidak membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La ataituka biqurabiha maghfirah. Ay hasanatat tauhid azimatun. Kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar. Sangatlah agung jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil selain daripada dalil yang kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi, yang sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua menjelaskan kepada kita betapa besar, betapa tingginya kedudukan hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan tauhid yang paling utama yang dijelaskan dengan beberapa dalil di dalam bab yang mulia ini, tukaffirul khataya al-kabirah. Bisa jadi tauhid yang kita miliki, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi menggugurkan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Bahkan dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan selama maduna syirk. Levelnya di bawah dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'a. Ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dosa yang dilakukan. Kalau dosanya bisa sebesar bumi. Betapa besar dosa yang dia lakukan kalau dosanya bisa seberat bumi. Bisa sebanyak apa saja yang ada di dalam bumi tersebut. Namun ketika seorang hamba datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang dimilikinya dan dia berusaha semaksimal mungkin merealisasikan tauhid tersebut, maka insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengampuni atau datang kepadanya dengan ampunan yang sebesar dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tukaffirul khataya al-kabira idza laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'a. Wal maghfirah, dan yang dimaksud dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah satrudz dzamb. Dosa-dosa yang kita lakukan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tajawuzu anhu, dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan maghfirah. Bukan berarti di catatan kita itu dihapuskan. Di catatan dosa yang pernah kita lakukan tetap tertulis. Tapi satrudz dzambi wat tajawuzu anhu, Allah tutupi dosa-dosa tersebut dan Allah maafkan dosa-dosa tersebut. Munasabatul hadis litarjamah, apa hubungan atau apa korelasi antara hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan at-tarjamah, dengan judul bab, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anna fi hadzal hadits fadl at-tauhid. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita
menceritakan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Keutamaan hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi, tentunya ketika kita menyebutkan hamba yang mentauhidkan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sababun li takfiridz dzunub, merupakan salah satu sebab untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Di hadis yang mulia ini jelas. Bukankah hamba yang Allah gambarkan adalah hamba yang datang kepada Allah dengan membawa dosa yang hampir seberat, hampir sebesar bumi? Tentunya dia melakukan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia datang dengan tauhidnya, dengan tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tauhid yang dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, sungguh pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sebesar itu pula. Dengan ampunan yang sebesar itu pula. Wa huwa mutabiqun liqaulihi fit tarjamah, dan ini selaras, sejalan dengan perkataan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam judulnya wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan tauhid itu mampu menghapuskan dosa-dosa. Mampu menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, apa dalilnya bahwasanya tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa? Selain dari taubat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis-jenis amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Di antaranya yang paling utama adalah tauhid. Di antaranya yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanyakan tentang pertanyaan tersebut, salah satu dalil yang paling bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah hadis qudsi yang mulia ini. Hadis qudsi yang mulia ini. Ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang hampir sebesar bumi, hampir seberat bumi, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku tidak membawa dosa kesyirikan sama sekali, tidak membawa dosa kesyirikan sama sekali, maka dengan tauhid yang dia bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lain. La ataituka biqurabiha maghfirah. Inilah jaminan keamanan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu berusaha merealisasikan, bukan hanya sekedar ucapannya saja, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak merealisasikan konsekuensi, syarat-syarat, rukun-rukun la ilaha illallah, kalimatut tauhid di dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini nanti jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang fihi masail, itu akan sering ditekankan oleh Asy-Syaikh bahwa ini bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi ucapan itu harus direalisasikan dengan amalan, dengan keyakinan dan amalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi masail, ada faidah-faidah yang meringkas apa yang telah kita pelajari
di dalam bab yang mulia ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fungsinya selain daripada mengikat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah mengingatkan, memurajaah apa yang kita pelajari sebelumnya dan memberikan penekanan pada hal-hal yang menurut Asy-Syaikh rahimahullahu taala penting untuk kita garis bawahi. Ini al-masail di sini, yang dimaksud di sini dengan al-masail fawaid dan tanbih. Fawaid dan tanbihat, faidah-faidah yang kita dapatkan dari pembahasan di bab yang kedua ini, kemudian poin-poin penting. Poin-poin penting yang harus kita catat dengan baik, kita garis bawahi apa yang ingin disampaikan oleh Asy-Syaikh di dalam bab yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu fihi masail. Al-ula ay al-mas'alatu al-ula sa'atu fadlillah liqaulihi adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Di dalil-dalil yang kita pelajari di bab yang kedua ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada kita betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana di sini disebutkan yang menggambarkan, di antara yang menggambarkan karunia Allah Subhanahu wa taala, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Setelah membahas tentang perkara-perkara tauhid, siapa yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad hambanya Allah, agar kita memahami bahwa beliau tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan meskipun salah satu dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun sifat rububiyah kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu, dan beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga memahami bahwa beliau memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitupun nabi yang lainnya, di antaranya wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Nabi Isa adalah hambanya Allah, begitupun rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihi salam lebih menakjubkan lagi apa yang terjadi kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka semua adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Perkara yang penting juga, surga benar adanya, neraka benar adanya. Inilah yang kemudian Allah berikan keamanan kepadanya. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Nah, ini yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, akan mendapatkan salah satu dari dua, al-amnul mutlaq atau mutlaqul aman. Al-amnul mutlaq, keamanan yang mutlak, la yusbiquhu adab, yang tidak didahului dengan azab. Bahkan ada di antara mereka yang tidak didahului dengan hisab,
yang akan kita bahas di judul berikutnya insyaallah. Atau mutlaqul aman, mutlaknya keamanan. Meskipun mungkin karena dosa-dosa yang dia lakukan bisa jadi akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di nerakanya, namun dia mendapatkan mutlaqul aman. Pada akhirnya karena tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-thaniyah, yang kedua, kathratu sawabit tauhid indallah. Banyaknya pahala-pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah dan berusaha semaksimal mungkin merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka di antara keutamaannya di dalam hadis disebutkan malat bihinna la ilaha illallah. Ya, ketika langit atau 7 lapis langit wa amirahunna, begitupun penghuni yang ada di dalamnya, begitupun 7 lapis bumi digabungkan kemudian ditimbang dengan la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat dibandingkan dengan benda-benda yang kita sebutkan tadi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pun tidak terbayangkan bagaimana besarnya 7 lapis langit. Kalau disebutkan di dalam sirah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sangat takjub dengan bagaimana besarnya langit pertama. Ternyata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan langit kedua, dan begitu seterusnya sampai langit ke-7. Bayangkan, itu diletakkan bukan cuma langit saja, bumi juga seperti itu, diletakkan di salah satu daun timbangan, ditimbang dengan tauhid, ditimbang dengan la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan benda-benda yang tidak terbayangkan bagaimana beratnya, bagaimana besarnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Dan hadis yang serupa sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, banyak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat lagi hadithul bitaqah. Ya, hadis tentang kartu. Ya, kartu, kalau kita bisa katakan kartu sakti. Karena tauhidnya dibandingkan dengan 99 sijilla, 99 catatan. Setiap satu catatan muddal basar, sejauh mata memandang, isinya semua adalah dosa. 99 catatan diletakkan di dalam satu daun timbangan, dan la ilaha illallah al-bitaqah tadi yang tertulis la ilaha illallah, di riwayat yang lain tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lebih berat al-bitaqah tadi dibandingkan 99 catatan yang isinya semua dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran betapa besar pahala yang didapatkan hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ats-tsalitsah, takfiruhu ma'a dzalika adz-dzunub. Dengan tauhid yang sekian banyak pahala yang dihasilkan dari tauhid tersebut, sebagaimana yang kita gambarkan, yang kita bahas sebelumnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tauhid itu bukan hanya sekedar penghasil pahala, atau kita bahasakan mesin pencetak pahala yang paling produktif. Ternyata bukan hanya di situ saja. Ternyata dengan tauhid, dosa-dosa hamba tersebut juga digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh mulia hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahi oleh pahala, diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil lagi, dimaafkan lagi, digugurkan lagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas, la ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang sebesar itu pula. Fal insanu, maka manusia dengan sifat bawaan yang dimilikinya, lupa dan banyak melakukan kesalahan, qad taghlibuhu nafsuhu, terkadang hawa nafsunya bisa menguasainya, bisa mengendalikan anggota badannya. Ahyanan, dan kita rasakan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja ataupun tidak kita sengaja. Itu hawa nafsu yang mengendalikan kita. Fayaqa'u fil khataya, maka dia terjerumus melakukan kesalahan-kesalahan, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu, akan tetapi, mukhlisun lillah fi ibadatihi wa ta'atihi, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ikhlas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahasanutut tauhid, kebaikan yang dia dapatkan dari tauhid tersebut bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Idza laqiyallaha biha, ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa tersebut. Selama dosa yang kita bawa bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan yang sangat besar bagi hamba-hamba yang Allah karuniakan ilmu kepadanya untuk mengetahui dengan benar bagaimana mulianya hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha mengupayakan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, kemudian kita mendakwahkannya, dan tentunya kita harus bersabar di atasnya. Pasti ada ujian, pasti ada cobaan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui semakin besar ujian yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, terakhir mungkin yang kita bahas di kesempatan kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsirul ayat allati fi suratil an'am. Tafsir ayat yang mulia di dalam surah Al-An'am, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kalimat adzulm di sini yang dimaksud ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukkan keimanannya, tauhidnya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalimatnya di sini kalau kita ukur menggunakan kaidah usul fiqh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam usul fiqh kita akan belajar al-am wal khas. Ada kalimat umum, kalimat khusus. Di antara tadi yang disebutkan nakiratun fi siyakin nafi
wan nahi wasyart tufidul umum. Datang kalimat nakirah atau kata nakirah ya, dengan tanda tadi yang paling utama, tidak didahului dengan alif lam. Dalam konteks kalimat penafian atau pelarangan, maka ini adalah umum. Nah, kalau dilihat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Datang dalam konteks kalimat lam yalbisu, penafian, menafikan dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kalau kembali kepada kaidah di dalam usul fiqh, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zalim di sini mencakup semua jenis kezaliman. Dan lihatlah, inilah cerdasnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman itu belum ada ilmu secara khusus yang namanya usul fiqh, belum ada. Belum ada kaidah al-am wal khas yang kemudian disimpulkan nanti. Salah satu yang paling terdepan di dalam mengambil kesimpulan dalil seperti ini, al-am wal khas, al-mutlaq al-muqayyad, dan yang lainnya adalah al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi lihat bagaimana pemahamannya para sahabat dengan melihat konteks kalimatnya. Datang kepada Nabi, ayyuna lam yadlim nafsahu ya Rasulullah. Kalau seperti itu, siapa di antara kita, siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan kezaliman, minimal menzalimi dirinya sendiri ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menjelaskan. Lihat bagaimana pemahamannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat. Seandainya bukan Nabi yang menjelaskan bahwa kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak mendapatkan keamanan, tidak ada yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, laisa kama tadhunnun. Tidak seperti yang kalian pikirkan, yang kalian takutkan, wahai para sahabatku. Alam tasma'u qaulal abdi salih? Tidakkah engkau mendengarkan perkataannya seorang hamba yang saleh kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka kezaliman yang dimaksud di sini, meskipun datang dengan konteks kalimat umum, ditafsirkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud kezaliman di situ adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara bentuk penafsiran yang paling utama, tafsirul Quran bil hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan, mungkin butuh satu pertemuan lagi untuk menyelesaikan bab yang kedua ini. Kita akan lanjutkan dengan memurajaah ya, masail-masail, fawaid-fawaid, begitupun tambihat, poin-poin yang penting yang harus kita pegang, yang harus kita ingat ketika membahas bab yang kedua ini, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Keutamaan tauhid dan tauhid menghapuskan dosa-dosa. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.